Bagian depan feri menabrak dan menembus kapal tanker. Benturan tersebut menyebabkan minyak tumpah ke air dan ke dek feri. Bola api raksasa meletus di antara kedua kapal seperti gunung berapi yang meledak di atas air hitam. Pada tahun 1967, Camel Laird dari Birkenhead di Inggris membangun sebuah feri mobil dan penumpang bernama Koningin Juliana, yang juga dikenal sebagai Queen Juliana. Sebuah perusahaan Belanda menggunakannya untuk menjalankan rute antara Horwich dan Hook of Holland. Feri ini memiliki panjang 131 meter dan lebar 20,5 meter. Feri ini memiliki berat 6.682 ton dan dapat mencapai kecepatan hingga 21 knot. Pada bulan September tahun 1985, feri tersebut dijual kepada Navarma Lines dari Italia yang mengoperasikan rute antara Prancis, Italia, dan pulau-pulau terdekat mereka. Navarma Lines kemudian mengganti namanya menjadi Moby Lines dan feri tersebut dikenal dengan nama Moby Prince. Kapal itu pindah ke rumah barunya, Pelabuhan Livorno, Italia, di mana kapal tersebut melayani rute reguler antara Livorno dan Olbia. Kapal tanker minyak Agip Abruzzo dibangun pada tahun 1976 di Ital Cantieri di Trieste. Kapal ini memiliki panjang 330 meter dan lebar sedikit lebih dari 50 meter, dapat mengangkut 253.000 ton minyak dan berlayar dengan kecepatan 16 knot. Pada tahun 1987, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar, kapal tanker ini dipendekkan menjadi 267 meter, yang mengurangi kapasitas muatnya menjadi 149.000 ton minyak. Pada tanggal 9 April 1991, Agip Abruzzo tiba di Livorno dari Mesir. Kapal tanker ini dimiliki oleh Internazionale Idrocarburi atau ENI, yang berarti Otoritas Hidrokarbon Nasional dalam bahasa Italia, sebuah perusahaan minyak dan gas besar asal Italia. Di dalam tangkinya terdapat 82.000 ton minyak mentah ringan Iran. Pelabuhan Livorno yang disebut Leghorn dalam bahasa Inggris adalah pelabuhan utama di Toskana dan salah satu pelabuhan terpenting di Italia untuk penumpang maupun kargo. Area utama pelabuhan ini disebut Cekungan Florence. 3 pemecah gelombang melindungi pintu masuknya. Bendungan Veglia menjaga pintu masuk selatan. Dam Melengkung dan Diga della Meloria membentuk satu pemecah gelombang panjang di sebelah barat, dan Diga del Mazzocca terletak di barat laut. Kapal-kapal masuk dan keluar melalui pintu masuk selatan di antara ujung selatan Dam Melengkung dan ujung barat Bendungan Veglia. Salurannya memiliki lebar sekitar 190 meter dan kedalaman 15 meter. Di antara pintu keluar Cekungan Florence dan pintu masuk selatan berdiri Menara Peringatan Maritim Livorno. Menara tersebut memiliki pemandangan yang luas yang menghubungkan kapal-kapal dengan terminal dan operator pelabuhan. Menara ini mencatat kapan kapal datang dan pergi, mengawasi manuver di pelabuhan, memantau kondisi cuaca, dan menjaga agar lalu lintas kapal tetap terinformasi. Pada tanggal 10 April, setelah berhenti selama 24 jam, Moby Prince bersiap untuk perjalanan reguler selama 7 jam, meninggalkan pelabuhan Livorno dan kembali menuju Olbia di Sardinia. Cuaca cerah dan 75 penumpang bergabung dengan 66 awak kapal feri, jauh di bawah kapasitas kapal yang mencapai 1.200 orang. Pada pukul 9.55 malam, tepat sebelum keberangkatan, pandu pelabuhan naik ke Moby Prince. Kapten Moby Prince, Ugo Cesa, seorang kapten berpengalaman yang dikenal sangat teliti dan profesional, menyerahkan kendali kepada pandu yang akan menuntun kapal keluar dari pelabuhan. Seorang pandu pelabuhan selalu mengawal kapal seperti feri masuk dan keluar pelabuhan karena mereka mengetahui perairan setempat, arus, dan dasar laut. Pada pukul 10:03 malam, tali tambat feri dilepaskan dan kapal mulai bermanuver keluar dari pelabuhan. Saat meninggalkan pintu masuk pelabuhan, kapal ini melewati kapal lain yang sedang masuk. Menara Peringatan Maritim mengawasi dan memantau komunikasi radio antara dua kapal yang berpapasan untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman. Feri bergerak ke selatan menuju jalur di antara Bendungan Veglia dan Dam Melengkung. Di sisi selatan Bendungan Vegli, di luar pelabuhan, dekat pintu masuk pelabuhan, beberapa kapal berlabuh. Di antara mereka ada 2 kapal tanker milik ENI, Agip Napoli dan Agip Abruzzo. Ada juga 2 dari 5 kapal dagang Amerika Serikat dari Camp Derby yang berlabuh di daerah tersebut, Gallant II dan Cape Breton.
Camp Derby adalah kompleks militer Amerika Serikat yang berfungsi sebagai pusat pasokan utama untuk Satuan Tugas Angkatan Darat Amerika Serikat di Eropa Selatan yang mendukung operasi Perang Teluk. Agip Abruzzo, kapal terakhir dari keempat kapal ini, berlabuh sekitar 2,7 mil dari Fegli. Kapal ini berada di dalam area terlarang yang ditandai dengan batas berbentuk kerucut. Area ini adalah zona larangan berlabuh karena terdapat kabel bawah laut yang membentang di dasar laut dan kapal yang berlabuh bisa merusaknya. Kerucut itu juga menandai jalur bagi kapal yang masuk dan keluar pelabuhan, memisahkan saluran dari area berlabuh. Dari dek Moby Prince, para perwira feri termasuk kapten dan pilot dapat melihat lampu semua kapal yang sedang berlabuh. Semua kontrol Moby Prince diatur ke mode manual, dioperasikan oleh kru yang berkualifikasi dan berpengalaman. Para perwira berada di pos mereka, mengoperasikan peralatan radar dan radio, dengan Kapten Cesa di anjungan mengawasi mereka. Pilot mendengar kantor pelabuhan menyampaikan perintah itu lewat radio. Haluan sejati 195 yang merupakan arah menuju Olbia. Saat feri melewati bendungan Feglia, pilot meninggalkan anjungan, turun dari kapal dan berpindah ke kapal pilot yang sudah menunggu di samping Moby Prince. Setelah melewati pemecah gelombang yang dibendung, feri meninggalkan perairan pelabuhan dan memasuki perairan bandar. Dari pintu keluar pelabuhan, kru sudah sangat mengenal rute menuju Olbia. Biasanya kapal mengikuti arah 220 derajat, lalu secara bertahap menyesuaikan ke 191 derajat untuk memperbaiki jalur. Feri mempercepat hingga 18 knot, yang merupakan kecepatan normal untuk area ini, dekat pintu keluar pelabuhan. Pilot di kapal pandu mengamati feri yang terus melaju menuju jalur yang telah direncanakan. Kisah ini telah disusun dari laporan investigasi kecelakaan asli dan laporan kedua yang dibuat 30 tahun kemudian. Ini adalah interpretasi saya berdasarkan bukti yang dikumpulkan selama kedua investigasi tersebut. Saya tidak tahu persis apa yang terjadi di atas kapal Moby Prince karena semua orang kecuali satu orang meninggal. Ini adalah malam yang cerah dan tenang. Tidak ada kabut dan di pelabuhan terdapat jarak pandang yang sangat baik serta laut yang tenang. 2 orang dari Akademi Angkatan Laut Italia di dekat Terrazza Mascagni, tenggara bendungan Fegliai, menyaksikan feri itu meninggalkan pelabuhan dari titik pengamatan tinggi mereka. Mereka juga melihat sesuatu yang aneh terjadi pada Agip Abruzzo. Kapal tanker itu diselimuti semacam awan atau uap berwarna putih. Namun mereka tidak terlalu memikirkannya dan kembali masuk ke dalam akademi. Sebenarnya ada kapal lain dan kapal tanker itu sedang melakukan operasi pengisian bahan bakar ilegal di malam hari dengan kapal yang lebih kecil, kemungkinan sebuah tongkang, tetapi tidak ada yang mengidentifikasi kapal tersebut. Tangki nomor 6 di Agip Abruzzo terbuka dan ada selang yang tergantung di sisinya. Muatan di tangki nomor 6 berisi campuran bahan bakar dengan 8% oksigen, sangat berbahaya karena mendekati rentang eksplosif. Kapal tanker itu menghadap ke selatan dengan lampu-lampunya dimatikan atau sedang mengalami pemadaman sementara dan awan uap berwarna putih menutupi kapal tanker. Jadi mungkin saja Moby Prince kehilangan kapal tanker itu dari pandangan. Pada pukul 10.25 malam, kapal ketiga tiba-tiba terlihat di jalur Moby Prince. Feri itu berbelok tajam ke kiri untuk menghindari menabrak kapal yang tidak dikenal itu. Namun ternyata itu adalah kesalahan fatal. Moby Prince menabrak sisi kanan Agip Abruzzo, menghantam pada sudut 70 derajat. Haluan feri menghantam dan menembus tangki nomor 7 kapal tanker yang biasanya digunakan untuk residu minyak atau air got kotor dan air pencuci. Namun dalam pelayaran kali ini, tangki tersebut diisi dengan minyak mentah ringan. Benturan tersebut merobek tangki minyak, menumpahkan isinya ke air di sekitarnya dan ke dek feri. Benturan tersebut membuat kedua kapal terkunci bersama. Kapten Agip Abruzzo mencoba menggerakkan kapal tanker menjauh dari Moby Prince. Moby Prince mencoba mundur dengan kemudi diputar ke kanan, tetapi haluannya tetap tersangkut di kapal tanker dan minyak terus mengalir dari lambung yang rusak. Saat kedua kapal berusaha melepaskan diri, gesekan logam memercikan api dan menyulut minyak yang mengalir dari kapal tanker. Api pun menyembur, melahap kapal feri dan air di sekitarnya. Dari sudut pandangnya yang unik, menara pengawas maritim melihat api meledak seperti gunung berapi. Api menyebar dengan sangat ganas dan panasnya begitu hebat sehingga kru di anjungan Moby Prince harus segera meninggalkan ruang kendali. Mereka meninggalkan mesin tetap menyala dengan tenaga penuh
dengan kemudi diputar keras ke kanan pada sudut 30 derajat. Saat mereka meninggalkan pos mereka berharap feri itu akan bisa melepaskan diri dan berputar menjauh dari kapal tanker yang terbakar, berjalan mundur. Jadi api dan asap di haluan seharusnya tertiup menjauh dari tengah kapal. Kekacauan pun terjadi di atas feri penumpang. Api dan asap tebal dari haluan menyebar dengan cepat dan melahap sebagian besar dek depan. Pitik kumpul di dek atas tengah, tempat rakit penyelamat disimpan, terlalu berbahaya untuk dijangkau. Para perwira kapal dengan cepat membuat rencana darurat lain. Mereka mengumpulkan semua penumpang di aula mewah di dalam kapal untuk menunggu bantuan. Aula ini memiliki dinding dan pintu tahan api, sehingga menjadi tempat perlindungan alternatif yang lebih aman dari bencana yang terjadi di luar. Para penumpang mulai berdatangan, beberapa membawa koper, yang lain mengenakan jaket pelampung. Kru kapal telah dilatih untuk menghadapi keadaan darurat yang melibatkan kebakaran. Beberapa dari mereka membawa buku panduan prosedur darurat di saku mereka. Mereka menempatkan alat pemadam kebakaran di sekitar aula untuk melawan api yang mungkin menembus masuk. Operator radio tidak bisa mencapai radio utama di ruang kontrol karena kebakaran, jadi dia menggunakan pemancar portabel sebagai gantinya, berusaha membunyikan alarm dan meminta bantuan dengan mengirimkan sinyal darurat berulang kali. Mayday, Mayday, Moby Prince, kami telah bertabrakan. Kapal kami dilalap api. Kami membutuhkan bantuan dari pemadam kebakaran. Suaranya semakin putus asa. Saudara, jika kamu tidak datang membantu kami semua akan terbakar. Mayday! Mayday! Para kru dan penumpang menunggu bersama di aula mewah, berharap bantuan segera datang, karena mereka sangat dekat dengan pelabuhan. Di dalam, suhu tetap bisa ditoleransi, meskipun api melahap struktur di sekitar mereka. Otoritas pelabuhan mendengar panggilan darurat melalui radio, tetapi suaranya lemah dan tidak jelas. Operator berjuang untuk memahami apa isi pesan tersebut. 3 menit kemudian, pesan lain masuk. Kali ini dari Agip Abruzzo, mengatakan bahwa mereka telah ditabrak oleh sebuah kapal. Mereka menghubungi lewat radio lagi. 2 menit setelah itu, operator memutuskan bahwa pesan darurat tersebut pasti tentang Agip Abruzzo. Dalam kebingungan itu, permintaan bantuan dari Moby Prince tidak diakui. Tim penyelamat dikerahkan untuk membantu kapal tanker yang bermasalah. Otoritas pelabuhan memimpin dan mengordinasikan operasi penyelamatan, sementara lembaga lain seperti pemadam kebakaran dan polisi berperan sebagai pendukung. 2 petugas tambat merespons keadaan darurat itu atas inisiatif sendiri tanpa perintah dari otoritas pelabuhan atau otoritas lainnya. Mereka adalah yang pertama berangkat dari dermaga pelabuhan. Pada pukul 10.30 malam, seorang warga yang tinggal di tepi laut menghadap ke lokasi tabrakan, melihat apa yang terjadi dari teras rumahnya dan mulai merekam kapal-kapal yang terbakar. Kedua kapal masih terkunci bersama, api telah menyebar ke keduanya dan ke laut di antara mereka. Jarak pandang di malam hari sangat baik, bahkan sebuah pesawat Ale Italia yang sedang bersiap mendarat di Pisa melihat kebakaran di laut dan melaporkannya ke menara kontrol. Di dalam kapal tanker, beberapa anggota kru melihat keluar dari anjungan untuk melihat apa yang menabrak mereka. Meskipun ada api dan asap tebal, mereka masih bisa melihat bentuk sebuah kapal besar dengan jendela-jendela besar seperti kapal penumpang. Dan kemudian, Moby Prince berhasil melepaskan diri dan kedua kapal itu terpisah. Pada pukul 10.35 malam, kapten kapal tanker masih belum memberikan informasi apapun kepada para penyelamat tentang kapal lain yang terbakar itu. Pertama, Agip Abruzzo melaporkan bahwa mereka tidak bisa melihat apapun. 1 menit kemudian, kapten melaporkan bahwa mereka bertabrakan dengan kapal tunda kecil atau tongkang, bukan kapal feri penumpang besar. Pada pukul 11 malam, seorang penjaga di kapal polisi melihat asap di kejauhan dan menyarankan kepada komandannya untuk menuju ke kapal tersebut. Namun kemudian, mereka melihat 5 suar merah ditembakkan ke langit dan mendengar sinyal suara dari Agip Abruzzo. Bersamaan dengan panggilan darurat di radio kanal 16, komandan dan penjaga mengalihkan perhatian mereka ke Agip Abruzzo dan kapal kedua pun terlupakan. Sekitar 40 menit setelah tabrakan, kapal tanker itu mengirimkan pesan radio lagi. Sepertinya sebuah tongkang kecil yang menabrak kami, pemadam kebakaran, Agip Abruzzo. Kami membawa minyak mentah ringan Iran, tapi kami tidak tahu apa yang dibawa tongkang yang menabrak kami. Tanpa menyebutkan bahwa kapal kedua mungkin juga membutuhkan pertolongan.
Komunikasi radio selanjutnya terjadi, tapi tidak ada koordinasi dari otoritas pelabuhan dan tidak ada kesadaran bahwa mereka seharusnya mencari kapal kedua. Asap semakin tebal dan menyebar, gelombang membawa minyak yang terbakar dan dinding asap tebal menuju pintu masuk pelabuhan, sehingga mengurangi jarak pandang di sekitar area kecelakaan. Pada pukul 11.12 malam, sebuah kapal tunda dari perusahaan Tito Neri mencapai kapal tanker dan satu kapal mereka yang lain tiba 8 menit kemudian. Pada pukul 11.22 malam, kapal patroli CP-232 dari otoritas pelabuhan tiba di lokasi dengan komandan otoritas pelabuhan berada di atas kapal. Mereka tetap berlabuh di perairan antara Moby Prince dan Agip Abruzzo. Setelah berhasil melepaskan diri, Moby Prince terus bergerak mundur mengelilingi kapal tanker dalam lingkaran dengan mesinnya yang masih menyala. Api menyebar dengan hebat dan kobaran api mengenai berbagai bagian feri secara tidak merata, sehingga beberapa area terhindar dari panas yang ekstrim. Namun api tetap berada di dek atas dan gerakan mundur kapal membantu menjaga area luar buritan serta kabin kru di dek bawah tetap aman. Di dalam ruang deluxe tahan api, meskipun mereka terlindungi dari panas, sistem pendingin udara kapal mulai mengedarkan karbon monoksida mematikan dan gas beracun. Penumpang dan kru di dalam perlahan-lahan mati lemas. Karbon monoksida berikatan dengan hemoglobin dalam sel darah merah mereka, membuat tubuh mereka kekurangan oksigen. Mereka mulai mengalami sakit kepala, pusing, dan mual. Beberapa mencoba melarikan diri ke dek, tetapi mereka tidak tahan dengan panas yang sangat hebat yang dipancarkan dari lambung kapal. Orang-orang yang tetap berada di dalam meninggal karena mati lemas. Selama ini tidak ada komunikasi yang berguna dari kapal tanker mengenai pencarian kapal kedua. Mendengar percakapan radio tentang kapal terbakar yang ditinggalkan, para petugas tambat berangkat untuk mencarinya. Pada pukul 11.26 malam, kapal tunda melaporkan bahwa mereka telah melihat kapal kedua yang terbakar dan sedang menuju ke sana, meskipun mereka masih belum mengidentifikasi kapal apa itu. Kapten kapal tanker keberatan, mengatakan bahwa dia membawa 82.000 ton minyak mentah dan terus menegaskan bahaya yang ditimbulkan oleh muatannya. Pada pukul 11.30 malam, kapal lain melihat kapal kedua yang terbakar. Kapal tunda, para pekerja tambat tiba di Moby Prince. Pada pukul 11.45 malam, petugas sinyal maritim bertanya kepada para pekerja tambat apakah mereka bisa mengidentifikasi kapal tersebut. Mereka menjawab, Itu Moby Prince yang biasa dioperasikan secara komersial. Ada banyak orang di dalamnya. Ada 50 penumpang, begitu yang saya dengar. Petugas jaga. Seseorang harus memberitahu saya apa yang terjadi. Para petugas tambat kapal melihat seorang penyintas sendirian di sudut kiri depan feri. Dia bergerak ke buritan dan melompat ke air, di mana kapal tunda dengan cepat menariknya keluar. Pada saat yang sama, kru Agip Abruzzo juga memutuskan untuk meninggalkan kapal tanker tersebut. Penyintas tunggal dari Moby Prince memberitahu para penyelamat bahwa dia bergerak melalui ruangan-ruangan kapal selama lebih dari 1 jam, menghindari kobaran api bersama seorang anggota kru lain yang tidak selamat. Dia mengatakan masih ada orang lain di kapal yang menunggu untuk diselamatkan. Meskipun dia memohon, operasi penyelamatan utama tetap hanya berfokus pada kapal tanker minyak. Tidak ada rencana penyelamatan yang dibuat untuk Moby Prince. Pada pukul 2 pagi, menjelang pagi tanggal 11 April, sebuah kapal tunda berhasil merapat ke feri yang terombang-ambing. Dengan mengenakan pakaian kerja biasa dan tanpa masker pelindung, seorang pelaut naik ke buritan dan memasang kabel penarik. Moby Prince ditarik kembali ke pelabuhan Livorno. 2 hari setelah tabrakan, ketika panas dari api akhirnya mereda, petugas pemadam kebakaran masuk ke dalam feri dan menemukan jenazah 140 orang. Antara tanggal 12 hingga 17 Mei, Agip Abruzzo dikosongkan dari sisa minyaknya. Kapal itu ditarik pergi pada bulan Oktober 1991 dan dibongkar pada Januari 1992. Sebuah penyelidikan yudisial menyalahkan tragedi tersebut pada kabut dan tindakan ceroboh serta lalai dari Kapten Cesa dari Moby Prince. Sebuah tuas di ruang mesin diatur ke autopilot membuat Kapten Cesa bertanggung jawab langsung dan kegagalan otoritas pelabuhan selama penyelamatan dianggap remeh. Pada Juli 2021, 3 dekade setelah kecelakaan dan meningkatnya kemarahan publik, Parlemen Italia membentuk komisi baru untuk menyelidiki kecelakaan tersebut. Temuan mereka menceritakan kisah yang sangat berbeda. Penyelidikan awal dilakukan secara terburu-buru dan tidak lengkap. Bukti-bukti diabaikan atau tidak dimasukkan. Kesaksian saksi mata, kondisi cuaca yang sebenarnya, bahkan rekaman video dari 2 kapal yang terbakar.
Kantor kejaksaan awalnya mengandalkan penyelidikan otoritas pelabuhan, meskipun otoritas pelabuhan sendiri sedang diselidiki karena kegagalan mereka dalam merespons penyelamatan. Laporan Komisi Kedua tidak pernah secara spesifik mengidentifikasi kapal ketiga yang misterius itu, tetapi menyebutkan sebuah bekas kapal nelayan Somalia bernama 21 Oktober dan tongkang-tongkang lain yang mungkin terlibat dalam operasi pengisian bahan bakar ilegal. Bangkai Moby Prince tetap berada di Livorno selama hampir 7 tahun, sampai akhirnya tenggelam di dermaga pada Mei 1998. Kapal itu diangkat kembali dan dibawa ke Turki, di mana kemudian dibongkar. Untuk menonton lebih banyak video bencana, klik tautan di layar sekarang.